Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Masyaallah muslimin, Buletin Kafah edisi 390 dengan judul Cara Islam Membasmi Mafia Peradilan. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD pernah menyatakan bahwa korupsi saat ini telah meluas ke berbagai sektor, termasuk peradilan, yang ia sebut jorok karena praktek jual beli putusan. Ini mencerminkan kerusakan moral dan sistemik di lembaga peradilan. Sekarang kasus korupsi yang dibawa ke pengadilan itu menjadi korupsi baru, ujar Mahfud sebagaimana dikutip dari kanal YouTube-nya. Menurut laporan Indonesia Corruption Watch atau ICW yang diterbitkan pada 16 April 2025, sebanyak 29 hakim terjerat kasus suap dan gratifikasi dari tahun 2011 hingga 2024 dengan total nilai suap mencapai 107,9 miliar rupiah. Kasus terbaru melibatkan 4 hakim pengadilan tindak pidana korupsi atau Tipikor di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mereka diduga menerima suap 60 miliar rupiah untuk memuluskan vonis bebas bagi 3 korporasi besar di sektor kelapa sawit. ICW menegaskan bahwa praktik ini menunjukkan adanya mafia peradilan yang semakin menguat. Praktek jual beli vonis untuk merekayasa putusan berada pada kondisi kronis, tulis ICW. Karena itu, saking geramnya dengan para hakim yang korup, mantan Ketua MK Jimli As-Sidiki menegaskan, di Twitter saya itu bilang, pantas hakim ini dihukum mati. Matinya sampai 3 kali bila perlu, tuturnya. Kaum muslimin rahimakumullah, di tengah maraknya kasus korupsi yang melibatkan para hakim, Presiden Prabowo Subianto dalam beberapa kesempatan mengutarakan keinginannya untuk menaikkan kesejahteraan para hakim. Tujuannya supaya mereka bisa bertindak jujur dan tidak tergiur melakukan korupsi. Menaikkan gaji hakim sejatinya juga merupakan janji kampanye Prabowo saat masa kampanye Pilpres 2024. Prabowo yang saat itu menjadi capres nomor urut 2 menyebut gaji yang tinggi sangat berkorelasi dengan tingkat kejujuran. Ini bisa menjadi solusi mengatasi tingginya praktek korupsi di Indonesia. Dengan penghasilan yang mencukupi, menurut keyakinan Prabowo, ASN dan pejabat negeri ini enggan melakukan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Di sisi lain, terkait dorongan berbagai pihak agar dilakukan perampasan aset para koruptor, Prabowo menyatakan bahwa hal itu harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menyengsarakan keluarga pelaku, seperti anak dan istri yang tidak terlibat. Ia berpendapat bahwa aset pejabat yang terlibat korupsi yang dia miliki sebelum menjabat tidak seharusnya disita. Namun ICW menilai sikap ini salah sasaran. Pasalnya, keluarga koruptor sering terlibat atau menikmati hasil korupsi. ICW mencatat bahwa dari 2015 hingga 2023, 44% tersangka korupsi melibatkan anggota keluarga. Kaum muslimin rahimakumullah, Islam memuliakan profesi hakim atau al-qadhi. Namun demikian, Islam juga memperingatkan dengan sangat keras bahayanya hakim jika menyimpang. Dalam Islam, hakim berkewajiban untuk selalu mengadili manusia hanya dengan hukum-hukum Allah SWT. Dalilnya adalah firman Allah SWT yang menyatakan, wa anihkum bainahum bima anzalallah. Hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut wahyu yang telah Allah turunkan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 49. Dengan bersandarkan pada hukum Allah SWT, para hakim diperintahkan untuk memutuskan hukum di tengah-tengah manusia secara adil. Demikian sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surat An-Nisa ayat 58, wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Jika kalian menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kalian menetapkan hukum itu dengan adil. Sebaliknya, para hakim haram menetapkan keputusan hukum secara zalim. Pertanyaannya, kapan seorang hakim bisa disebut zalim? Tidak lain saat dia tidak memutuskan hukum dengan hukum-hukum Allah SWT. Hal ini berlaku juga bagi penguasa yang tidak menghukum dengan hukum-hukumnya.
Demikian sebagaimana yang Allah firmankan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 45, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humudz dzalimun." Siapa saja yang tidak memutuskan hukum dengan wahyu yang telah Allah turunkan, maka mereka itulah kaum yang zalim. Karena itu, dalam sistem peradilan sekuler saat ini yang tidak mengacu pada hukum-hukum Allah SWT atau hukum Islam, semua hakim termasuk para penguasanya berpotensi melakukan kezaliman. Kata Syekh Asy'arawi, ini menunjukkan betapa urgennya berhukum dengan hukum Allah SWT. Bagi para hakim yang melakukan kezaliman tentu ada ancaman di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, "Al-qudatu salasatun wahidun fil jannah wasnani finnar. Fa'amal ladzi fil jannati farajulun arafal haqqa faqada bihi. Wa rajulun arafal haqqa fajara fil hukmi fahuwa finnar. Wa rajulun qada linnasi 'alal jahlin fahuwa finnar." Para hakim itu ada 3 golongan, 1 di surga dan 2 di neraka. Hakim yang berada di surga adalah yang mengetahui kebenaran dan dia memutuskan hukum dengan adil. Hakim yang mengetahui kebenaran tetapi ia mencederai hukum, memutuskan hukum secara zalim, maka dia di neraka. Hakim yang memutuskan hukum di tengah-tengah manusia atas dasar kebodohan, maka dia pun di neraka. Hadis riwayat Abu Dawud. Kaum muslimin rahimakumullah, Islam menawarkan solusi untuk membasmi mafia hukum atau mafia peradilan secara menyeluruh. Bukan solusi pragmatis dan jangka pendek, sekedar menaikkan gaji para hakim misalnya. Islam menawarkan solusi melalui pendekatan personal maupun sistemik dengan landasan Al-Quran dan As-Sunnah. Pertama, solusi personal. Tidak lain dengan mengangkat para hakim yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Menurut Imam An-Nawawi dalam Majmu' Asyarah Al-Muhazzab, hakim tidak boleh dari kalangan orang kafir atau fasik, yakni pelaku maksiat. Hakim yang beriman dan bertakwa tentu hanya takut kepada Allah SWT. Sama sekali tidak takut kepada manusia meskipun dia penguasa, orang kaya, oligarki, atau orang yang punya pengaruh. Ia pun akan memiliki sikap wara, takut berbuat dosa. Dengan itu ia tak mudah disuap atau korupsi misalnya. Dia pun akan berusaha keras untuk memutuskan hukum dengan adil. Sebabnya ia akan selalu mengingat firman Allah SWT, "Fawarabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun." Demi Tuhanmu, sungguh kami pasti akan menanyai mereka semua di akhirat tentang apa saja yang dulu pernah mereka lakukan. Quran Surat Al-Hijr ayat 92-93. Hakim yang beriman dan bertakwa juga akan selalu mengingat sabda Rasulullah SAW, "Man istaqdha faka'annama dhabaha bi ghairi sikin." Siapa saja yang diangkat menjadi hakim, maka ia seperti disembelih tanpa pisau. Al-Mawardi dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir. Karena itulah Fudail bin Iyad menegaskan, "Yambaghi li qada'i ayyakuna yawma fi qada'i wa yawman fil buka'i ala nafsi." Hendaknya seorang hakim itu pada suatu hari memutuskan hukum dan pada hari yang lain menangisi dirinya sendiri. Selain itu, menurut Syekh Abu Bakar Muhammad bin Al-Khalaf Al-Addabi Al-Baghdadi dalam Al-Akhbar Al-Qudat, beliau menyebutkan, "Innal qadi yahtaju ayyakuna fihi arba'u khisalin. Fa in akhta'athu wahidatun kanat wasma, ayyakuna wari'a, ayyakuna alima, wa ayyakuna fahma, wa ayyakuna su'ulan amma la ya'lam." Sesungguhnya hakim itu membutuhkan 4 sifat dalam dirinya. Jika satu saja sifat itu luput dari dirinya, maka dia cacat. Wara, berilmu, paham, selalu bertanya atas apa yang tidak dia ketahui. Para ulama yang lain juga mengatakan bahwa seorang hakim itu wajib memiliki pemikiran yang lurus, yakni pemikiran Islami bukan sekuler, cerdas serta jauh dari syahwat dan kelalaian. Kedua, solusi sistemik. Islam mendorong pengawasan ketat terhadap hakim untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Jangan sampai misalnya mereka terlibat dalam suap menyuap. Rasulullah SAW tegas menyatakan, "La'anallahu ar-rashi wal murtashi war-ra'ish bainahuma." Allah telah melaknat pemberi suap, penerima suap, dan perantara di antara keduanya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Karena itulah, saat menjadi khalifah,
Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an biasa memeriksa harta para pejabat, termasuk hakim, sebelum dan sesudah menjabat untuk memastikan tidak ada penyelewengan. Jika ada kelebihan harta pada mereka secara tidak wajar atau ilegal, Khalifah Umar tidak segan-segan untuk menyita harta tidak sah tersebut. Karena itulah Islam mendukung perampasan aset hasil korupsi untuk mengembalikan hak-hak rakyat. Ini sejalan dengan firman Allah yang secara tegas melarang siapapun memperoleh harta secara batil. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil. Jangan pula kalian membawa harta itu kepada hakim agar kalian dapat memakan sebagian harta orang lain dengan dosa, padahal kalian mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 188. Namun demikian, dalam sistem pemerintahan sekuler saat ini, semua solusi personal maupun sistemik di atas dipastikan akan gagal. Sebabnya, solusi tersebut membutuhkan sistem pemerintahan yang seiring dan sejalan. Tidak lain adalah sistem pemerintahan Islam. Sistem pemerintahan Islam adalah sistem pemerintahan yang didasarkan pada akidah Islam dan memberlakukan hanya syariah Islam. Itulah sistem pemerintahan khilafah. Hanya dalam sistem khilafah lah sistem peradilan Islam bisa ditegakkan. Hanya dengan itu pula mafia hukum dan peradilan bisa dilibas secara tuntas. Wallahu a'lam bishawab. Kaum muslimin rahimakumullah, demikian isi buletin Kafah edisi 390 dengan judul Cara Islam Membasmi Mafia Peradilan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.